Salam sehat, sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal YouTube Hack Your Body with Technology, disingkat HYBWT. Salah satu aspek penting dalam menerapkan gaya hidup modern sehat adalah dengan mengendalikan keceriaan sehingga seimbang dengan tubuh kita. Ini agak aneh, ya, keceriaan itu kok mesti diatur-atur. Nah, pembahasan pemahaman terjadinya interaksi pikiran dan tubuh kita didasarkan pada jurnal atau tulisan teknis dari peneliti asal Korea, seperti yang terlihat di layar ini, dengan judul Understanding Mind-Body Interaction from the Perspective of Eastern Medicine. Jadi kalau diterjemahkan, bagaimana kita bisa mengerti tubuh kita, interaksi tubuh kita antara pikiran dan kelakuan kita ditinjau dari kedokteran timur. Jurnal ini dipublish tanggal 22 Agustus tahun 2017 dan membahas hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh jika ditinjau dari kedokteran timur. Ya, bagi penonton yang ingin mendapatkan jurnal ini dapat menghubungi kanal ini. Pada tahun 1613, He Jin menyusun dan mengedit ensiklopedia tentang pengetahuan medis dan teknik pengobatan dengan dukungan kolektif dari para ahli medis yang menggambarkan evolusi kedokteran di Asia Timur dan sekitarnya. He Jun ini dari Korea, ya. Bukunya ditulis sebagai Tong Kui Po Kam. Ya, itu bahasa Korea yang kalau ditulis dalam Latinnya Dong Gui Bo Gam. Tapi dibacanya adalah Tong Kui Po Kam yang dibuat pada zaman dinasti Joseon tepatnya. Dalam sistem perawatan kesehatan, ia punya cita-cita untuk melakukan pengobatan preventif dan perawatan kesehatan masyarakat dilakukan oleh negara, dan ini merupakan ide original yang belum pernah terjadi sampai abad ke-19. Buku medis bersejarah He Tong Kui Po Kam ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2009. Selanjutnya pada 31 Oktober, Majelis Umum UNESCO ke-36 menetapkan untuk merayakan peringatan 400 tahun Tong Kui Po Kam. Tong Kui Po Kam itu memvisualisasikan pola antara emosi dan tubuh manusia. Kita lihat di bagian atas gambar ini, ya, ada 7 kategori emosi yang divisualisasikan dan merupakan dasar untuk manusia yang berhubungan dengan organ tubuh yang meliputi paru-paru, jantung, lever, kantong empedu, limpa, dan ginjal. Pada pola khusus antara sistem fiskal dan emosi juga akan terlihat kaitannya. Jadi kalau kita marah, organ yang terdampak adalah jantung dan liver, seperti yang terlihat di gambar ini, jantung dan liver. Kalau kita senang atau ceria, maka langsung berhubungan dengan jantung itu sendiri. Makanya kita harus mengendalikan keceriaan itu dengan baik. Jadi jangan terlalu senang, ya, karena itu akan menyebabkan jantung berhenti bekerja. Sedih dan cemas disebabkan oleh organ paru-paru dan berkaitan juga dengan jantung. Seperti terlihat di gambar, ya, sedih ini kaitannya dengan jantung. Antara paru-paru dan jantung maksudnya. Rasa bosan itu berkaitan dengan limpa dan jantung. Ya. Sedangkan rasa takut dan kaget dihubungkan dengan ginjal dan jantung. Ya, takut dan kaget dihubungkan dengan ginjal dan jantung. Kemudian rasa bosan berkaitan dengan limpa dan jantung. Jadi kalau kita bosan, ini yang bermasalah sebetulnya adalah limpa. Jadi seluruh pikiran dan tubuh dapat dievaluasi dan dirawat untuk bisa meningkatkan masalah kesehatan tertentu. Liver memastikan bahwa
energi dan darah mengalir dengan lancar di seluruh tubuh, sekaligus mengatur sekresi empedu, menyimpan darah, dan terhubung dengan tendon, kuku, dan mata. Dengan memahami hubungan ini, praktisi TCM menjelaskan bagaimana gangguan mata, seperti misalnya konjungtivitis, memungkinkan disebabkan oleh ketidakseimbangan di dalam liver atau aliran menstruasi yang berlebihan, mungkin disebabkan oleh disfungsi kemampuan penyimpanan darah dari liver. Di sisi emosi, liver terhubung dengan marah, yaitu ketidakseimbangan yang diekspresikan dalam kemarahan atau iritasi yang berlebihan sebagai kurangnya perasaan. Juga misalnya seperti pada depresi atau PTSD, singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Di dalam TCM, keterkaitan organ berhubungan dengan 5 elemen, seperti yang terlihat di gambar ini, 5 elemen, dan jam piket tubuh. Makanya pengertiannya seringkali rancu dan membingungkan. Elemen air terdiri dari sepasang organ, yaitu ginjal yang memproduksi energi, dan sisanya air energi tersebut dibuang, dan kandung kemih atau bladder yang fungsinya menyalurkan air sekaligus membuangnya. Elemen api terdiri dari 2 pasang organ yin dan yang, usus kecil dan jantung, pembakar 3 tungku, dan perikardium. Pembakar 3 tungku di dalam kedokteran barat disebut saraf parasimpatetik, sedangkan perikardium adalah selaput pelindung dari jantung. Elemen kayu terdiri dari organ liver dan kandung empedu. Liver sifatnya yang, membuat panas, karena fungsinya merubah racun makanan yang kemudian disalurkan ke kandung empedu yang berputar dari kepala sampai ke ujung kaki. Elemen tanah terdiri dari organ lambung dan limpa. Lambung memproses makanan, sedangkan limpa melakukan transformasi bulir-bulir makanan ke seluruh tubuh. Elemen berikutnya yaitu elemen logam yang terdiri dari usus besar dan paru-paru. Dan semua elemen ini bersambungan satu sama lain, saling menguatkan dan saling mematikan untuk menuju suatu yang disebut keseimbangan. Demikian episode kali ini, kita akan lanjutkan dengan bahasan topik yang lebih intensif dan rinci. Salam sehat tanpa obat. Terima kasih.